누군가의 규칙 무심하고 타르라는 듯이 재려고 하는 먹주로 지발버려 했구먼 내가 얼마나 높이 저준을 알고 있는지 모르니 다분히 소리 늘어와 Rakyat, woyo. Ini episode sekarang nih, buat cewek-cewek yang suka K-pop. Gue punya bintang tamu keren nih. Oke, dia Z-pop Dream yang berbasic di Korea. Sekarang udah balik ke Indonesia nih ya kan. Mantep nih. Kita mau ngobrol sama dia kan tentang kisah dia di Korea. Terus mulai karir musiknya atau macam-macam kehidupannya dia, kita mau korek-korek lagi kan, ya kan? Udah ada di sini nih, di samping gue, Malpin. Woyo. Woyo. Gue mau nanya dulu, woyo itu apa sih? Woyo itu kayak woro-woro. Woro-woro tuh bahasa Jawanya apa ya? Rame-rame ya? Ayo gitu lah. Ayo, rame-rame. Biar Opa. rame. Opa. Salah. Oh salah ya? Gimana Salah. nih? Salah Opa gimana? itu buat cewek manggil kakak laki-laki. Kalau gue cowok, Kalau cowok manggil kakak laki-laki bilangnya hyong. 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 Wah, Gitu. susah. Ini Hyong. lidahnya susah nih. Lidahnya. Pin. Style-nya udah Korean banget nih. Ayo. Ya, gue suka nih. Gue tadi ketemu, keren banget style lu. Awal mulai berkarir? Awal mulai berkarir sebetulnya udah lumayan lama sih. Pertama kali gue debut di TV itu TV Indonesia di tahun 2013. TV-nya? TV Net TV. Oh, di Net TV. Nah itu pertama kali gue umur 17 gue. Jadi ikut kayak talent search gitu yang dibawainnya lah ibaratnya sama Agnes Monica. Oh, yang dulu itu acara itu dulu ya? Iya, pokoknya lama banget 2013 bener-bener kayak gitu. Lu di situ dapat berapa? Dapat berapa? Apa nih? Dapat berapa ya? Dapat ini juara berapa? Oh, juaranya juara 3. Juaranya juara 3. Puji Tuhan itu juara 3. Terus baru deh gue kayak, itu kan 17 tuh. Gue nggak lama kemudian gue lulus SMA lah. Oh, lu waktu itu masih SMA? SMA 3, iya. Wih, alumni SMA 3 Jakarta? Oh bukan, maksudnya SMA 3. Bukan sekolah negeri SMA 3. Tapi itu gue lagi di kelas SMA 3. Oh, SMA lu di mana? Di Tarakanita, 2 Pluit. Wih. Emang tahu Bapak? Oe. Tahu gue Tarakanita. Nanti lu tinggal buka Google Enggak. Maps. Cewek cantik. Oh iya, gue tahu. Ya cantik itu relatif lah. Gue Tarki tahu yang di Blok M. Bloknya Tarki 1 ya kalau Gue nggak ngerti Tarki berapa lah. Berarti lu kelas 3 SMA, lu mulai start tuh ikut itu mulailah yang gua bakat yang ya ada Anes. Itu. Tiga. Terus habis itu? Habis itu gue sempet kayak mau sempet ngizin sama orang tua sih kayak apa gua nggak usah kuliah ya? Biar ngelanjutin ini karir gitu loh. Cuman akhirnya gue kuliah dengan alasan banyak orang yang bilang kalau lu nanti telat nanti lu mau mulainya udah keburu males. Itu pertama. Telat masuk kuliah. Iya, terus ada yang kedua, ada yang bilangnya nama gue kayak, aduh cupu banget sih lu manage aja yang benar gitu. At that time gue langsung kayak mikir, karena gue orangnya suka challenge gitu loh. Oh. At that time gue pikir, ya udah sih, anyway bokap memang sudah maunya, ya lu terserah, tapi at least lu S1 lah gitu. S1. Oh, lu punya ini ya, punya pondasi lah. Iyalah, bokap minta- takutnya kayak dunia entertain gitu kan enggak. Karena gue dari keluarga yang belum pernah kerja di entertain. Lu bokap kerja apa? Bokap itu dulu itu jualan kayak alat-alat elektronik gitu loh, bisnis lah kayak gitu. Jadi mereka bener-bener yang nggak punya pengalaman di situ, jadi punya kekhawatiran. Berarti bokap lu ngizinin lu ke entertain, tapi lu ada syarat ya? Ada ya, kayak gitulah. Adalah S1, jadi kalau misalkan gue memang suatu hari memang kayak hancur di dunia entertain, gak jalan, gue masih bisa kerja kantor. Waktu itu lu ngambil jurusan apa? Komunikasi. Di kampus? Namanya PR gitu. Di BINUS. Lulus? Lulus, tepat waktu. Nah itu yang maksudnya yang menjadi challenge gue di pertama itu ya karena itu. Masa lu gak bisa sih kayak gitu? Nah itu gue ngerasa kayak, oke, gue harus
kasih pembuktian lah ke keluarga lah. Biar lu tenang aja, gue bertanggung jawab atas yang gue pilih. Oh. Gitu. Setelah lu berjalan nih karir musik, lu belajar lagi kan, terus selesai nih. Oke, yang bokap mau udah lu kasih, sekarang tinggal di lu. Terus abis itu? Setelah gue lulus, jadi posisinya itu waktu gue kuliah itu 2017 kan harusnya gue kuliah 2014 sampai selesai 2018. 2017 itu gue ikut lagi pencarian bakat untuk membuat boyband Indonesia. Waktu itu apa namanya? Itu namanya The Next Boy Girl Band Indonesia di Global TV. Oh, TV juga. Di GTV. Dan puji Tuhan, gue juara 1. Gue terbentuk di satu boyband namanya B-Force. Dan itu makin apa ya bilangnya? Dibilangnya iyalah pengalaman gue makin dapat lagi karena yang awalnya basicnya gue adalah penari, gue harus belajar vokal dong, vokal dan dance gitu kan. Wah, lu belajar di situ? Gue belajar vokal di situ. Di saat itu gue belajar vokal dan gue mulai mencari jati diri gue. Apakah gue itu seorang vokalis atau rapper? Akhirnya gue menemukan jati diri gue, rupanya gue rapper gitu. Oh, lu di grup yang itu lu di bagian rap? Yes, gue di bagian rap. Terus ya itu struggle-nya kuliah gue di situ. Di 2017 itu gue kayak semester 6 kalau nggak salah. Oh, udah mau akhir ya? Iya, semester 6. Dan kalau misalnya di binus itu, anak-anak binusian itu pasti tahu dapat jatah kuliah kan, jatah bolos lah. Nih 2 lah, biasa 2 kayak gitu. Sedangkan setelah gua hitung-hitung, gua di karantina sekitar 3 bulanan. Oh, gua karantina dari itu? Artinya gua itu bisa bolos kayak perlu absen bolos 3 atau 4 kali. Dan gua tipe orang yang absennya itu nggak pernah dipakai, biar kalau misalnya gua amit-amit gua kecelakaan atau lagi ada urgent, gua pakai tuh. Oh. Jadi atau enggak gue pakainya di terakhir-terakhir. Oh, berarti lu pakai itu buat kebutuhan urgensi. Iya. Oh. Dan akhirnya gue gak bisa absennya nggak cukup. Ya udah, gue ya namanya anak komunikasi. Gue mikir-mikir kalau gue anak komunikasi harusnya gue bisa dealan sama dosen dong. Oh, lu maju lah. Iyalah. Ya maksudnya belajar komunikasi itu biar bisa ngelobi orang. Oh, berguna jadi ya? Kalau misalkan gue nggak bisa ngelobi orang, berarti ya memang gue perlu belajar lagi dong. Ilmu kuliah lu yang belum selesai lu gunain lagi. Lu maju ke dosen lu? Akhirnya gue maju tuh. Gue ada sekitar di saat itu kayak 5 atau 6 dosen gitu. Cewek dan cowok kayak gitu. Kalau misalkan anak cowok deketin ke dosen cewek mungkin lebih mudah. Anak cowok ketemu dosen yang cowok itu lebih susah. Dan akhirnya masing-masing dosen punya dealan sama gue. Dan berhasil. Absen gue dibantu. Gimana dealannya? Dealannya kayak, Bu, kalau misalkan ada kerjaan buat gantiin absen gua kayak tugas gitu, kasih tahu aja Bu, buat tebus gitu kayak gitu. Ada yang dosennya kalau baik kayak nggak apa-apa, saya dukung kayak gitu. Ada yang ya udah nanti saya bakalan kasih kayak gitu, gua kerjain. Tapi di balik lu bilang komunikasi lu ada attitude. Oh iya. Jangan mentang-mentang lu sudah mulai di iya. itu, tapi lu datang, betul. lu langsung temuin dosennya. Jadi gue ketemu dosennya, gue ceritain posisi gue seperti apa, dan gue akan seperti apa, dan gue kasih dealan langsung. Karena ada kontrak ya, waktu di TV itu kan? Di saat itu belum. Oh belum? Belum, karena gue belum tahu gue itu bakalan audisi gue keterima atau enggak. Tapi gue langsung kayak, Bu, saya begini, absen saya kalau dihitung-hitung saya lewat kayak gini, bisa gak dibantu? Kalau misalkan bisa dibantu, apa tebusannya? Oh, tebusannya kamu bawain saya. Oh, yang ngerti lah, yang ngerti. It's Indonesia. Gak. Tradisi Indonesia Gak gitu. Oh, berarti lu udah pede dong? Sebelum lu baru audisi lu sudah maju? Enggak, tapi kalau misalkan gua nggak maju kayak gitu, mata kuliah gua semuanya karena audisi padat merah. Ya? Audisi padat ya? Karena gua harus karantina. Dan jadi audisi itu udah kasih tahu lu bakalan di karantina. Oh ya udah, gua prepare dong. Kayak gitu. Ya udah, puji Tuhannya mereka kasih izin dan kasih bantuan kayak gitu. Jadinya gue masih tepat waktu lulusnya. Pas tadi kan lu izin nggak sama dosen lo ya? Pas lu juara 1, mereka responnya gimana? Biasa aja sih. Biasa aja. Gue kayaknya ada selamat gitu. Kayak gak ada efeknya sama gue. Orang lu yang juara 1 gue makanya gak dapet apa-apa kayak gitu. Tapi beberapa dosen yang kayak ya udah gak sia-sia ya saya kasih gini gitu. Tapi setelah gue karantina itu gue balik, gue langsung berentet ujian gitu. Oh ya karena iya, ngutang. Delay ya? Ngutang semuanya. Gue langsung kerjain sehari ada 3 kali. Pala sampai panas bener-bener kayak gitu. Kerjain kayak gitu. Nilainya udah gak tahu kemana.
Tapi ya lulus Nanti aja. lu bertanggung jawab lah di posisi Iya yang pokoknya gitu. yang penting lulus tepat waktu sih kayak gitu. Tanggapan teman-teman lu pas lu juara 1 di Ya udah kampus? selamat gitu. Nggak, di kampus nggak ada yang Malvin gitu, nggak, biasa aja. Oh enggak. Palingan temen gue kayak ngeledekin kayak cie juara gitu kayak gitu-gitu sih. Tapi nggak sampai semua notice kayak, oh ini nih yang masuk TV kayak gitu. Enggak. Dan waktu ke kampus itu kan gue lebih prefer untuk menggunakan apa yang gue nyaman. Mereka juga kagak ngelihat gue pastinya. Gue lebih suka yang kayak tertutup udah gitu. Terus gue tipe orangnya kupu-kupu, kuliah pulang. Jadi gue nggak pernah nongkrong sama teman-teman tuh di situ. Lu manfaatin waktu lu di kampus tuh bener-bener di kampus. Cuma belajar aja menurut gue kayak. Selesai lu balik. Iya, jadi memang gue datang ke kampus itu untuk pemenuhan apa yang diinginkan bokap gue. Jadi gue dibilang enjoy banget enggak juga. Jadi gue lebih enjoy sebetulnya sama kerjaan-kerjaan di luar gitu. Tapi waktu lu belajar di kampus, lu pernah sampai, gue suntuk apa ya pelajaran itu sampai lu bikin suntuk, pernah gak sih? Pernah di saat gue, jadi kalau misalnya di BINUS itu programnya namanya 3+1, 3 tahun belajar, 1 tahun lu magang. Magang ya? Oh setahun magang ya? Setahun dibagi 2, jadi 2 semester, 1 semester kan nama. Itu waktu gue magang, itu bener-bener gue sampai nangis, sampai kayak, wah ini bukan gue banget nih. Gue nggak bisa duduk di depan komputer, dan gue gini-gini terus, udah. Lu magang di mana? Gue magang di kantor kayak Philips punya home appliance gitu kayak. Oh lu di swasta? Kayak gitu. Setahun di situ. Dan gue kayak, aduh gila, wasting time banget di sini kayak gitu. But anyway, akhirnya dapet poin pembelajaran, yaitu apa pembelajaran? lu nggak bisa ngelakuin program lu kalau nggak di-ACC sama atasan, intinya gitu. Sebagus-bagus apapun program lu. Oh Intinya gitu. Kalau misalkan selama ada orang yang di atas masih bilang enggak, ya udah enggak gitu. Itu gue belajar. Oh berarti lu pelajar rule ya? Belajar Aturan. Gimana? Aturan di kantor gimana? Yes, tatanan mereka punya level lah ibaratnya. Ada yang nggak bisa dilewatin gitu loh. Jadinya ya belajar sih. Berarti lu lulus kuliah tahun? 2018. Nah, 2018 itu kayak bulan Mei ya. Gue selesai skripsi Mei atau Juni ya, gue lupa kayak gitu. Dan gue ada wisuda. Wisuda. Di akhir tahun. Setelah itu lu langsung karir lu sama boy-boy yang di Indonesia? Nah, gue pergi ke Korea itu Oktober akhir. Atau November, gue lupa. Terus nih, lu kan tadi ngomong ke Korea ya? Korea aja, itu yang J-Pop Dream. Z-Pop, ya. Itu ceritanya gimana lu sampai bisa berangkat gitu? Nah, jadi gue kan waktu udah terbentuk si boyband yang Indo, B-Force itu kita itu apa namanya? Kontrak dengan manajemen. Oh, ada manajemen ya? Yes, ada manajemen. Kontrak dengan Star Media Nusantara. Nah, waktu di saat itu ada audisi terbuka. Jadi siapapun boleh ikut. Oh, ya. Audisi terbuka, kalau nggak salah tuh ada tempat namanya yang kayak Korean apa gitu di daerah Kuningan ya atau Jakarta Selatan. Oh, dia bukanya di Nggak, dia. Jadi kita tuh sebetulnya ada gedung yang apa ya namanya ya? Ada satu lantai yang itu tuh berbau dengan Korea. Dia ngurusin kultur Korea yang mau ke Indo gitu loh. Ibaratnya kayak bukan embassy juga sih, tapi kayak maksudnya ada di situ ada spot di situ. Nah, dia kerjasama di situ untuk nyediain sarananya. Nah, dia itu bikin audisi terbuka dan menawarkan ke manajemen gue, dan rupanya manajemen gue mengiyakan dan memberikan gue kesempatan untuk nyoba itu. Lu coba akhirnya? Akhirnya gue coba bersama sama temen boyband gue juga. Terus akhirnya yang kepilih? Akhirnya yang kepilih gue dan berangkat tuh di akhir Oktober. Lu berangkat ke Korea nerusin audisi. Di sana ada audisi lagi? Di sana sudah tidak ada audisi, di sana ada training. Oh, langsung kebentuk ya? Yes. Jadi Pop itu dari berapa negara ya? Dari 7 negara. Jadi dari 7 negara, di setiap negara punya audisinya masing-masing. Ketemu di sana? Langsung ketemu di Korea gitu. Langsung lu mulai waktu awal ke sana lu apa yang mereka kasih ke lu? Yang pertama dikasih yang pasti ini ya, apa? Tata krama sih.
itu pertama kali tata krama dan dikenalin kan, kenalin nih lingkungannya begini. Lu kalau makan ngomong apa, lu pergi ngomong apa. Nah, lu butuh apa-apa. Ya sebetulnya pengenalan kayak ini aja sih. Kalau misalnya lu ke negara orang, boleh gak bolehnya apa? Kebiasaan yang sopan dilarang. Santun. Iya, sopan santun sama yang dilarang apa, yang bisa ini gitu. Dan di situ yang lucunya lagi, gua itu di situ lagi winter. Dan gua nggak pernah winter. Gua nggak pernah ke negara lain untuk winter. Itu bener-bener kayak orang norak gitu loh. Datang ke situ. Senara lu gimana? Noraknya tuh waktu ngelihat salju langsung kayak, oh ini salju gitu loh, kayak gitu. Lu mainan terus foto-foto gitu? Iya, gua main, gua lempar ke temen gua. Kacau juga dia. Iya kayak gitu. Tapi kalau gue di sana juga begitu kali ya? Iya sih. Kayaknya bakalan norak dulu. Nanti kalau udah lama-lama udah berapa kali, udah 2-3 hari salju udah kayak biasa aja, malahan lebih kayak aduh gara-gara salju nih gue gak bisa ke sini gitu. Kayak serut ya? Iya, kayak seru dah gitu. Gitu sih. Lu kan belajar tuh sampai situ wajar ya pengenalan budaya, sopan santun. Yang mereka training pertama kali setelah lu berapa orang sih? Gue bertujuh pertama kali langsung musik atau yang pertama kali basic. Dia kasih dasarnya dance dan dasarnya nyanyi. Kita jadi didatangi, iya, di gurunya. Koreografer. Jadi dalam sehari itu sudah pasti ada latihan nari, ada latihan nyanyi. Sehari pasti ada itu. Sebetulnya sih lebih konsennya ke situ terus sih, karena itu kan dasarnya. Karena kan di K-pop kebutuhannya di situ. K-pop ya? Apa gimana sih? Iya kita. Genre-nya? Jadi Z-pop itu adalah terinspirasi dari K-pop. Kita menggunakan training sistemnya K-pop, tapi lagu kita itu Inggris. Oh, lebih ini ya? Iya, jadi lebih internasional. Iya, maksudnya lebih luas. Tapi kita tahu sistem terbaik untuk menciptakan boyband adalah training sistemnya K-pop. Oke. Tadi kan lu bilang kan untuk bikin suatu ini grup boyband itu lo ada training sendiri kan? Iya. Lu di nari itu, koreografi itu lama lu? Untuk belajar ya? Untuk belajarnya cukup makan waktu ya. Kalau untuk belajar sendirinya mungkin cepet ya. Yang susah itu belajar bareng sama temen. Oh, karena satu grup ya? Iya, harus synchronize gitu loh. Harus bersama gitu. Nah itu yang benar-benar susah karena temennya juga ada yang sebetulnya penyanyi aja. Belum tentu nari. Ada yang memang penari aja belum tentu nyanyi. Oh, belum sepatu paket ya? Iya, tapi punya karakter lah, ibaratnya punya bekal gitu loh. Lu latihan narinya berapa sehari? Berapa jam sehari? Sehari kayak masuk kantor sih sebetulnya, kayak masuk kantor. Kita tuh ada kadang jam 9, jam 10, itu tergantung ya. Jam 9, jam 10, nanti sampai jam 7. Sampai jam 7 itu kegiatan udah macem-macem. Udah nyanyi, udah nari, udah bahasa, belajar bahasa juga kayak gitulah. Pola latihan dance ya? Koreografer itu gimana pola mereka? Pola kalau misalkan latihan dance, gimana ya? Dia akan ajarin dasarnya dulu. Nanti dia bakalan setiap minggunya akan ada pengecekan. Oh, ada dicek, dia ditonton sama CEO, ditonton sama general manager, langsung yang atas-atasannya tuh langsung datang duduk, ya udah silakan gitu loh. Keras nggak waktu latihan itu? Lumayan sih, ketat. Disiplin ya? Kelasnya maksudnya disiplin ya? Kalau misalkan dibilang keras, itu nanti kembali lagi kepada artisnya seberapa dia itu apa ya dibilangnya ya. Kalau misalkan contohnya gua latihan sampai jam 9. Ada yang latihan sampai jam 10. Ada yang masih kuat lagi sampai jam 12. Jadi balik lagi ke artis ya. Tapi mostly kita bakalan habis-habisan sampai kayak jam 12 malam ke atas gitu. Sampai jam 12 malam ke atas? Itu untuk awal-awal ya. Karena kan namanya juga awal, semua pasti kayak mau persiapannya maksimal semua kan. Kayak biar gak kaget, biar gimana sih, kayak kita awal-awal kalau misalkan olahraga juga kayak pengennya kan penyesuaiannya kayak gitu biar nanti kedepannya lebih mudah gitu. Galak nggak pelatihnya? Tegas sih. Kalau galak, gue nggak bisa bilang galak gimana karena di saat itu gue nggak bisa bahasa Korea yang
fasih. Terus? Jadi apapun yang dia omongin itu gue nggak tahu in detail gitu loh, nggak tahu detailnya, dan di situ ada translator. Oh, dibantu translator jadinya. Ya, dan kalau misalkan yang namanya udah dimasukin ke translator, pasti mereka akan menyampaikan kita dengan halus. Padahal mungkin di sana dia marah-marah. Iya, Oh. karena kayak gitu. Entah ada marahnya seberapa besar, tapi kan udah melalui translator kayak ibaratnya disaring gitu kan, nyampe ke kita ya kayak gitu. Jadi gue cuman bisa bilang mereka tegas. Tegas banget ya. Tegas banget. Bisa Mereka akan kayak memberikan sepenuhnya ke elu. Dia bakalan kerja sepenuhnya ke elu dengan timbal balik elu juga harus sepenuhnya di project ini gitu loh. Sampai ada yang pernah mau menyerah gitu pas latihan itu. Kalau nyerah Atau kecapean dia. kecapean pasti semua capek. Pasti semua capek. Kalau sampai nyerah kayaknya tidak ada, karena kita punya satu mimpinya satu sama. Anak-anak yang nyampe di sini mimpinya semuanya sama, yaitu pengen debut as an idol gitu loh. Pas kalau nyanyi kan udah berkembang di dance nih kan, koreografi. Terus mulai belajar nyanyi ya. Nyanyi dasar juga. Semua kita mulai dari dasar dengan dikasih K-pop dasar. system. Iya, mau kamu jago atau tidak, maka akan dimulai dari nol dulu biar di tracking. Oh, kalau gini rakyat, kalau di sekolahan tuh ada kurikulum. Lu Yes. mau di sini lu harus kurikulum dari awal dulu stepnya. Ya, jadi dicek dulu dong. Kalau misalkan dasarnya tidak kuat, fondasinya tidak kuat, akan dikasih fondasi lagi. Tapi setiap member akan punya levelnya masing-masing. Berapa bulan lu di nyanyi? Sama dengan nari. Sama Jadi dengan di saat nari itu mulai latihan, nyanyi juga. Jadi speednya sama. Enggak, lu selesai itu training itu berapa bulan tuh nyanyi? Sekitar 3 bulanan. Gue mulai itu sekitar kayak Oktober atau November. Selesainya debutnya itu di Februari tanggal 23. Terus selama 3 bulan tuh berjuang, nari, Iya, nyanyi. tiap hari. Sabtu sama Minggu itu mungkin akan sedikit ada free time. Itu bisa kita bilang kayak rest time-nya kita, tapi kita tetap latihan. Tapi pulangnya nggak malam-malam. Oh, tetap ya? Iya dong. Me time, ada waktu me time ya? Iya dong. Kalau enggak kayaknya ini deh membludak. Tapi maksudnya kalau kitanya selama kita masih kuat dan tidak bikin cedera atau lain-lain, pasti kita Duit aja lah. udah Ajar aja. gila, ini cuma seumur hidup gitu loh. Tadi lu ngomongin belajar. Koreografer. Nah, terus dibilang lu ada jam kerjanya. Maksudnya jam kerja tuh kayak gimana tadi? Jam kerja sebetulnya nggak bisa dibilang jam kerja juga sih. Ini jam, maksudnya mungkin Jam latihan. jam latihan. Oke, datang ke kantor. Oh iya, ada jamnya yang tadi gue bilang jam 9 atau jam 10 harus sudah setor muka di kantor. Oke, kalau misalnya jam 10 lu harus sampai Jam 9.50. 10 menit sebelum 10 menit sebelum perjanjian. Ini berlaku pada semua perjanjian. Lu mau ketemu siapa, lu mau ketemu ini, lu mau sampai sana, itu akan tetap digunakan. 10 menit. around kegiatan lu semuanya. Semuanya 10 menit itu tata krama jatuhnya. Itu yang gue diajarin di awal-awal. 10 menit sebelum apapun itu Lu udah standby. lu harus sudah standby. Terus, Gitu. pakai absensi atau gimana sistemnya? Kalau Maksudnya, lu datang aja, oh ada fingerprint. lu as artis, ya kan? Iya, kita maksudnya lu kita ini apa? Kalau di sana pintunya itu dibukanya pakai fingerprint. Jadi ketahuan. Oh. Jadi ketahuan. Jadi itu absen sekalian lu akses masuk. Rakyat, ternyata kerja keras artis K-pop itu gila loh. Mereka masuk aja harus fingerprint. Beda dengan mungkin di Indonesia, gue nggak tahu. Di Indonesia perasaan gue sih datang ke kantor ya udah datang aja. Lu ternyata Ada ya absen sih sebetulnya, absen itu ya, hitungan maksudnya absen secara tidak langsung itu absen. Entah itu bisa di tracking atau tidak, si produsernya atau manajernya akan cek. Terus kalau telat, Ya kalau telat ya Mereka kena gimana? ngomel dong. mereka ngomel. Ngomel pasti. Kenapa telat? Kenapa kayak gini-gini? Niat atau enggak sih di sini? Kayak gini. Udah waktunya bukan main-main seperti itu. Oh, lu langsung dihajar begitu? Iya. Mereka langsung ngomong Tapi begitu? memang gue senengnya lebih baik on time. Jadi selesainya juga on time. Oh iya. Iya kan? Kalau di sini kan kayak ngaret, hasilnya ngaret sampai selesai gitu loh. Gimana ngomongnya kalau di sini? Budaya. Tapi sekarang sudah mulai budaya ngaret itu sudah mulai berkurang ya. Jadi orang sudah mulai on time. Ini sih, itu nanti balik lagi ke, kalau menurut gue itu balik lagi ke pribadi masing-masing. Personal ya, personal. Seberapa lu niatnya untuk mengerjakan itu sih.
Jadi nggak bisa dibilangin budaya juga karena gue juga menemukan orang-orang yang on time kok gitu. Oh iya kan, berarti kan sudah. Berarti lu kan tadi bertujuh. Nah kita belum ngomongin nih. Kalian untuk penginapan gimana? Kita ada dorm. Dorm itu isinya dom ya. ada 2 kamar sama 1 kamar buat taruh baju. Tapi biasanya baju kita kan taruhnya tuh kayak di pojok-pojok. Jadi itu masih bisa dimasukin 1 ranjang. Itu dom itu sendiri atau? Bertujuh itu. Oh bertujuh. Bertujuh plus sama road manager. Nempel? Nempel. Jadi dia pokoknya satu apartemen itu, dorm itu ada. Jadi jagain kalau misalnya lu mau keluar harus ngizin. Oh lu jadi mereka tuh menjaganya bener-bener ya? Dia jaga 24 jam karena pertama kita itu orang asing. Oh iya. Takutnya ada kenapa-napa, nggak bisa ngomong, kontak nomor HP juga nggak ada. Mau keluar, gue selalu dikasih 1 HP itu untuk WiFi. Tapi HP-nya cuma 1, orangnya ada 7. Jadi kalau mau keluar ganti-gantian. Oh gitu. Berarti mereka memang menjaga ya? Ada dulu nggak? Ada. Enggak nih, kontrak lu tuh setelah lu sampai sana apa sudah selesai lu training semuanya baru kontrak? Kayaknya kontrak itu sebelum debut. Oh, sebelum debut. Sudah ada perjanjian gitu. Dan itu perjanjiannya dengan manajemen yang ada di Indonesia. Oh. Lu di sana hitungannya gaji atau? Di sana sistemnya ada gaji bulanan. Oh, gimana? Itu hitungannya gimana? Mulai kapan? Hitungannya dari gue datang. Oh, dari lu datang? Dari gue datang, gue dapat gaji. Dari training ya? Kayak kalau nggak salah tuh kayak 2 atau 3 hari setelah gue nyampe di sana, dia udah kasih uang saku. Dia bilangnya kayak uang saku ini nanti kalau misalkan lu kan nggak ada won, mata uang Korea won gitu, nggak ada. Jadi ini pegangan. Dia ngomongnya gitu. Padahal mah kalau dihitung-hitung itu sebenarnya itu bulanan. Oh, udah bulanan. Iya. Oh, lu sudah di sana bulanan ternyata ya udah dapat ada ya? Bulanan. Untuk penginapan dari mereka ya, lu dong nggak? Penginapan dari mereka, ibaratnya di sana itu transportasi ditanggung, semuanya itu ditanggung gitu. Oh, lu tinggal on time, lu pagi bangun segini, jam segini, lu berangkat jam segini. Lu saling support nggak sih? Satu sama lain tuh? Iyalah. Kan maksudnya ada yang bangunnya susah, tetap berusaha dibangunin, terus ayo berangkat bareng. Biasanya mereka pasti kesadaran sendiri sih, karena mereka tahu dikejar-kejar sama fingerprint yang tadi gue bilangin itu. Karena ke tracking, kalau lu telat ya ke tracking ketahuan. Oh, dan manajer itu udah pasti, waktu kita bangun biasa si manajer udah gak ada. Lebih gila lagi. Dan dia kemana dia? Udah di kantor. Oh, nungguin lu? Iya. Satu tim? Jadi lu masuk, oh iya ini ada satu masuk, oh iya jam berapa nih gitu. Dia 24 jam nempel kalian? Nempel. Kegiatan apapun? Kegiatan apapun, karena dia bakalan jagain nih. Karena dia tahu kita itu ibaratnya latihannya itu harus lebih banyak. Jadi dia bakalan standby kalau misalnya ada cedera langsung bawa. Oh, sampai butuh apa langsung tanganin. Cedera pun mereka udah siap ya, langsung siap. Bawa ke rumah sakit. Karena ibaratnya di saat itu ya, di saat yang sebelum debut lagi training, di pikirannya mereka itu kita sudah tidak ada waktu untuk leha-leha, udah tidak ada waktu untuk sakit. Jadi mereka sudah memperhatikan ini ya, lagi winter nih, kulit kamu pasti pada kering kayak gini, nanti pecah-pecah, takutnya kulit hidungnya berdarah gitu loh. Jadi pakai ini, udah mereka disiapin. Prepare banget ya? Udah disiapin karena dia mencegah sebanyak mungkin resiko memakan waktu biar lu nggak latihan gitu. Oh, kalau lu sakit kan? Kalau lu sakit ya lu harus gak bisa latihan dong. Ketunda lagi project ya? Lagi, sedangkan deadline-nya udah ada 23 Februari. Dia udah bayar 1 tempat konser. Lu ada tur Asia nggak sih? Ada. Jadi promosinya kita itu lebih ke Asia justru. Karena kita dari 7 negara berbeda. Kita itu nyamperin ke negara-negaranya masing-masing setiap member. Oh. Yang paling heboh, paling seru tuh negara mana? Paling seru ada 3 negara. Yang pertama India, yang kedua Philippines, yang ketiga Indonesia. Kalau dihitung dari bawah tuh siapa? Dari 3 ya? Dari 3 ya itu. 1 India, 2 Philippines, 3 Indonesia. Yang India paling gila. Oh, berarti Indonesia, Filipina, India. Iya. Kenapa India? Karena mungkin karena populasinya dia cukup banyak. Oh iya. Terus lagu kita Inggris, sedangkan dia punya Inggris tuh juga fasih. Oh, pasti. Banyak orangnya udah fasih gitu.
Dan mereka itu kalau katanya temen member India gue dibilangin katanya mereka itu open minded. Dia bakalan terima apa aja selama itu bagus gak negatif. Oh, Iya. ada rule juga ya selama bagus ya. Karena tapi itu anak mudanya ya. Karena kita waktu itu performnya di kayak ibaratnya kalau di Jakarta itu kayak di DWP-nya. Oh. Dia namanya Supersonic. Gitu. Lumayan bisa pecah. Ya, itu jadi gua pikir kayak, hah gila lu K-pop masa tampil di acara DJ? Nggak mungkin banget gitu. Tapi kan kita ada preparation-nya buat kayak bawain lagu Jaiho yang ada identik sama Indianya. Ada lagu Katy Perry Fireworks biar bisa sing along gitu. Baru cover-cover dance sama singlenya kita. Nah di saat itu bener-bener langsung semuanya bisa nerima. Kita pun ya kayak kaget langsung. Jadi kayak waktu perform lebih kayak ayolah. Gue semangat lagi. Iya makin semangat lagi karena rupanya keraguan itu hilang ketika memang penonton bisa enjoy kita punya performance gitu. That's right. That's right. Iya bener kan, that's right. Iya, that's right. Berarti segrogi lu pas sudah di atas panggung, keraguan itu hilang Pas mereka sudah mulai seneng gitu. makin pede. Selesai itu, lu balik ke Indonesia lagi dong? Balik ke Indonesia itu karena ada pandemi di saat karena itu. pandemi. 2020 awal itu, jadi 2020 Desember itu Korea lagi naik pandemi. Ya. Januari makin parah, Februari kita diputuskan untuk kembali karena tidak ingin kayak ada yang kena. Oh Kalau iya. dibalikin semuanya. Tuh pas di Indonesia lu mulai apa lagi? Di Indonesia kita masih di tahun 2021 itu 2020 itu kita masih online gitu loh. Bikin konten online, TikTok segala gitu biar si fansnya tetap engage gitu. Lu pribadi pas sampai di Indonesia lu pasti pas lu sampai di Indonesia kan, gue balik ke negara gua dapat ilmu nih di sono di Korea. Lu mau ngapain waktu itu? Impian lu? Yang pasti pertama gue harus makan Padang dulu. Yes. Itu udah impian kayaknya udah impian selama di Korea karena di Korea nggak ada makanan Indo, itu yang gue bingung. Makanan Vietnam ada, makanan Thailand ada. Cuman makanan Indo gue nggak pernah ketemu. Lu kangen? Gue makan Padang, gue makan soto dan lain-lain. Setelah itu baru deh gue mikirin kayak, aduh kemarin itu senengnya dikasih coach-coach yang ibaratnya mereka sudah pernah megang idol-idol sebelumnya. Dia kayak pernah ngajarin EXO, udah pernah ngajarin, ya pokoknya yang top 3 company di sana. Biasanya dia udah nge-coach di sana seperti itu. Karena gua jujur aja selama gua di Indonesia, memang secara vokal gua itu lemah sekali. Lemahnya gimana? Range suara lu atau gimana? Memang lemah aja, gua itu nggak layak untuk recording. Oh, buat dunia komersil? Untuk recording komersil gue masih jauh dari standar gitu loh. Lu belajar lagi dong? Nah di sana gue dapat pelajaran ya upgrade lah. Walaupun maksudnya tidak jago banget, tapi seenggaknya gue masih kayak nggak buta-buta amat gitu loh. Gue dapat standarnya lah. Iya, karena yang tadi gue bilang pertama kali gue nyentuh dunia entertainment karena gue nari. Yang kedua, gue masih dalam pencarian jati diri apakah gue penyanyi atau rapper. Akhirnya gue ketemu rupanya gue itu di rapper, di sana baru gue diasah. Jadi ibaratnya skill level vokal gue itu masih lebih lambat daripada skill nari gue. Oh iya. Nah dari situ, dari sono gue udah kayak di Korea gue harus belajar kalau misalkan memang di Indo gue mau produksi juga. Oh lu mau debut rilis ya? Jadi gue harus belajar gitu. Ya udah sampai di Indo ada beberapa mungkin dari teman-teman yang Vin, yuk mau coba gak gitu. Oh nawarin deh. Iya, ya udah gue juga pengen mengetes apakah gue udah berkembang atau belum gitu juga. Terus yang sudah mulai kegiatan lu berarti di Indo lu sudah tetap mencoba nerusin misi lu yang di sana ya? Karena lu dapat bekal yang di Korea, lu di sini lebih banyak narinya atau rapnya di sini? Kalau sekarang di sini kalau untuk K-pop exposure untuk narinya lebih besar daripada nge-rap. Karena kan tapi gue tetap karena rap sama nari itu sesuatu yang gue suka gitu. Jadi gue kalau misalnya ngelakuin, gue nggak hitung-hitungan. Kalau gue lagi pengen rap ya gue rap. Kalau misalnya gue lagi pengen nari ya gue nari gitu loh. Nggak yang
Oh, lebih banyak viewersnya dance. Ya udah gue dance aja terus kayak gitu, enggak juga. Mood juga sih sebetulnya lagi kayak gitu. Lu ada collab nggak waktu di sini? Waktu di sini, project terakhir, the latest project itu kemarin itu kita ada Rap Cypher. Jadi yang produce itu Gerald ya. Gerald with Genius. Oh, Genius ya. Shout out to my bro. Wih. Ya, itu dia bikin musiknya untuk kita Rap Cypher. Jadi Rap Cypher ini anak-anak I-pop, boyband, girlband Indonesia dijadiin satu yang specialty-nya di rap. Oh, yang spesial di rap kumpul nih. Kumpul gitu. Dan kemarin waktu kita rilis di YouTube lumayan banyak yang senang dengan project itu. Padahal project itu kayak baru pertama kali. Pilot. Iya lah, bisa gue bilang pilot, tapi di luar dari ekspektasi gue untuk penontonnya kayak, oh rupanya penontonnya seneng gitu loh. Gue sempat kayak pesimis gitu. Tapi pas udah keluar lu dapet pasar nih. Iya, rupanya, di sini nih. Oh, rupanya mereka suka gitu. Pas lu ke Indonesia, pertama kali sebelum yang itu lu ada lagi collab atau lu keluar single nggak? Gua keluarin single sama B-Force, single keduanya B-Force. Oh, pas lu udah sampai di Indonesia. Together Better Stronger. Itu sebetulnya kayak karena gua balik, jadinya ada waktu untuk bareng sama B-Force lagi. Terus kita ciptain lagu itu yang sebetulnya lagu itu yang saat lagi di pandemi ini bisa diartikan kayak sebetulnya kalau kita bareng-bareng kita stronger gitu loh. Oh, maksudnya temanya di situ ya? Temanya di situ menyentuh ke situ sih. Lebih menguatkan satu sama lain. Dan juga kayak general juga sih bisa di kayak lu ngerasain lagi jatuh cinta dan lu kalau bareng kan lebih baik gitu. Iya, kalau bareng lebih baik daripada sendiri kan? Iya. Bersama untuk satu tujuan. Iya. Lu tau gak tadi gue ngomongin nasi padang kan? Cinta gue tuh kayak nasi padang ke pacar gue. Kenapa tuh? Rasanya gak pernah hilang. Bener kan lu di Korea balik sini ya? Iya, ya? sampai ke kuku-kuku. Iya kan? Lu makannya begini ya? Iya, kalau nggak kayak gini udah gak enak. Wih, bener lu. Ini. Tapi lu pas yang di Bipos itu, yang lu dapat di sana lu kasih lu sharing gak sama temen di Bipos? Oh iya, jadi gue sharing begini kan. Waktu itu pencipta lagunya juga leader gua, Sebastian dan gua. Gua nih liriknya untuk yang rap. Sharing iya, dan dari teman-teman karena gue yang paling muda di grup kan. Jadi mungkin mereka lebih merasa kayak oh rupanya adik gue sekarang udah berkembang gitu loh. Karena mereka juga tahu kalau vokal gue itu lemah. Pas balik kaget mereka. Iya, jadi mereka waktu gue balik mereka merasa kayak oh iya sekarang lu udah berkembang, udah punya warnanya gitu. Mantep ya, ilmu lu di sono ya. Iya, makanya gue seneng banget ketika ada music producer atau siapapun itu yang mau bekerja sama tanpa mandang material ya. Iya. Itu yang, karena gini, ketika mereka sudah mandang material, mereka bakalan idealisnya kayak, ini kemakan nggak sama pasar? Itu pasar Indonesia. Komersi Indonesia kadang masih seperti itu ya. Masih belum bisa nggak maksimal, jadi makanya gue kayak sangat bersyukur lagi kalau ketemu kayak teman-teman gue yang musik produser yang masih mau kayak yuk collab yuk gitu, nggak mikirin kayak kalau collab kayak gini nanti lu bayar gue berapa. Karena gue masih yang pengen berkarya aja. Berkarya karena gue yakin ketika gue ketemu sama orang baru, misalnya gue ketemu musik produser ini, besok gue ketemu yang ini pasti ada sesuatu yang gue pelajarin dari dia dan dia. Itu udah sesuatu yang menurut gue kayak, lu gak usah bayar gue, lu bayar gue dengan ilmu lu. Oh, dapat ilmu. Itu yang paling mahal. Lu nyolong ilmunya mereka secara halus. Jadi secara tidak langsung kita sharing kayak gitu. Dan menurut gue itu udah gak bisa dibayar. Saling menghargai ya. Lu project terakhir yang sekarang sampai ini nih ada yang lu kerjain nggak project terakhir, plan gue ke depannya ada pengen bikin solo dengan music producer, tapi itu masih dalam plan. Dan yang paling terbaru kali, gue baru aja recording sama Pasto buat featuring lagu barunya. Pasto yang generasi? Kedua. Dan generasi kesatunya adalah coach saya. Gitu. Tidak lari-lari, itu coach saya. Berarti lu nge-rap ya? Yes, nge-rap. Gue tulis liriknya dan seru banget. Karena ngomongin rap nih, lu kasih rap yang
Korean dong. Yang Aduh, patah-patah Korea. apa ya? Dikit. Patah-patah Korea. Yang Korea ya? Yang Korea. Heeh. Tunggu ya. Oke, ada. 누군가의 규칙 무지막고 타르라는 듯이 재우려고 하는 먹주로 집을 버려 했구먼 내가 얼마나 높이 저주를 알고 있는지 모르니 다분히 소리 들어와. Gila ya, Bos. Ya, tapi semoga pronunciation-nya benar ya. Udah lama nih, sudah lama nih. Gue belajar itu bisa setahun nggak? Iya. 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 Sebetulnya ya cukup susah, tapi menurut gue sekarang dengan udah adanya YouTube, kita tinggal cari easy lyric gitu. Dia sudah convert ke pronunciation yang kita bisa, walaupun tidak sedetail baca asli ya. Berarti ini abis Bipors ini lu collab ya? Maksudnya lu featuring dengan Pasto, lu Yes. bantu rapnya. Rapnya bahasa apa lu? Campur Indo dan Inggris, dan semoga ini bisa kemakan sama teman-teman semua. Kasih bocoran dong temanya apa? Temanya cinta. Asik, tembak cinta. Tema Patahnya. cinta. Tapi tadi bener-bener waktu kita recording itu tiba-tiba ada ide spontan. Ini yang keren banget. Ide spontan dari Kamelto sebagai vocal directornya. Dan gua langsung merealisasikannya dalam lirik. Jadi liriknya juga ada beberapa part yang baru ditulis itu di on the spot. Karena lu baru dapat inspirasinya di situ. Karena ide gila itu keluarnya di saat itu. Karena baru, kenapa gak diisi part ini? Gitu loh. Udah dapat feel di situ berarti. Ya? Jadi langsung, ya udah, Kamelto mengizinkan untuk lu butuh waktu, lu mau kerjain, silakan. Kalau udah ready, yuk kita record. Oh, Dan sekarang terjadi. lagi proses rekaman ya? Iya. Lu kalau penasaran dengan rapnya dia, yang gaya Korea patah-patah Korea, tungguin aja Korea rakyat. patah-patah. Untuk lokal lu pengen collab sama siapa? Untuk lokal, gue pengen collab sama siapa? Banyak banget sih gue. Enggak, satu aja. Satu aja. Kalau DJ ya? Serah bebas. Kalau DJ, gue pengen banget collab sama Weird Genius. Oh, genius. Weird Genius. Maksudnya Weird Genius boleh salah satu dari member Weird Genius. Or kalau gue kalau bisa satu package, kan ada tiga tiga orang kan. Semoga itu terjadi. Kalau misalkan untuk penyanyi kayaknya banyak banget ya. Iya deh. Sekarang ini aja deh. Kan tadi udah satu ya kan? Yang di luar siapa ya? Di luar, gile, gue harus Sebut satu aja ya. sebut satu. Harus Korea gak? Bebas. Oh bebas. Kalau bisa jangan Korea. Yang Oh kalau bisa jangan Korea. Kalau misalkan gue pengen role model gue Bruno Mars. Oh, Bruno Mars malah. Oh, Itu gue suka dia karena musicality-nya sih. musicality. Aduh, gak mantap tahan. banget ya tuh. Lu visi lu apa sih setelah lu sampai mendarat di balik Indonesia lu? Visi gue yang pasti gue pengen mencurahkan apa yang gue pelajarin, walaupun tidak sempurna, dan bertemu dengan orang-orang musik yang bergerak di bidang musik sebanyak mungkin dan menciptakan karya yang bisa dinikmatin, tapi dengan warna gue. Oh, yes. Gue ngerti, Pak, maksudnya. Oh gila, rame banget ini. Makanya penonton bayaran gue banyak. Gila. Tenang, rakyat-rakyat tuh udah nanti lu. Gue bilang, Ayo. ada K-pop. Datang semua. Makanya kita woyo-woyo. Iya, woyo-woyo. Rame-rame. Oke, lu sudah nyemplung nih di komersil Indonesia nih. Dunia recording Indonesia. Sebentar lagi kan keluar kan. Tinggal lihat tanggapannya rakyat. Visi lu mau ngembangin yang lu dapat di sana. Pesan lu buat mereka yang lagi sedang berkembang, yang sudah arahnya bukan jadi penggemar ya, tapi arahnya emang dia mau Jadi jadi musician ya atau ya. Sebetulnya ini umum untuk semuanya. Gua mengutip dari quotes-nya Albert Einstein. Iya. Dia itu bilang, when you stop learning, you start dying. Waktu lu berhenti belajar, lu mulai mati. Jadi ketika lu, makanya itu juga yang ditanamin di otak gua pengen jadi sosok yang even gua nanti udah 40 atau udah 50, 60, gua nggak bakalan berhenti belajar. Yes. Kadang orang udah tua, gua lebih ngerti gitu. Ada yang gua lebih ngerti atau gua yang udah di comfort zone gua. Gua nggak pengen jadi itu. Oh iya, sip. Gua pengen belajar terus. Berhenti belajar, kita tuh pas kita berhenti bernapas. Wih, sedap. Iya kan? Oh iya dong, kalau misalkan Anda sudah tidak napas terus masih belajar, semua takut. Rakyat-rakyat pergi. Iya. Penggemar lu di sini gimana?
pas lu datengin? Cukup antusias sih, terutama waktu gue mengeluarkan karya dengan Z-Boys itu cukup antusias, dan thank you untuk semua media yang udah kasih kita ruang untuk ibaratnya disebarkan gitu, di expose lah kayak gitu. Bantu itu ya? benar-benar mereka cukup bangga dengan apa yang keputusan yang gua ambil untuk pergi ke sana. Mereka cukup bangga. Cuman gua masih merasa kayaknya gua masih punya banyak utang nih untuk mereka yang selama ini support gua. Oh, jadi lu mau gua kasih karya itu. the best. Dia balikinnya karya lu, Bos. Iya, Lu support gue. makanya kan nanti ya, ini podcast gue yang take over. Makanya serem nih. Biarinin aja dia. Gila lu orang support dia dikasih karya, nih gua kasih karya. Ih, serem, Bos. Lu ada quote nggak buat, tadi kan pesen ya, buat yang baru mulai belajar, mau bernyanyi K-pop. Lu ada quote nggak buat semua orang? Buat semua orang. Iya, quote. Yang ini hidup lu jalanin dari tadi yang audisi awal sampai lu ke Korea Apa balik ya? lagi. Menurut gua yang perlu di-highlight sekarang adalah dua kata sih ya. Tanggung jawab. Ada apa dengan tanggung jawab? Karena menurut gua banyak orang yang tidak bisa tanggung jawab dan memberikan excuse untuk nutupin tanggung jawabnya dia. Oh. Padahal lu itu menurut gua ketika lu udah ada di sini, artinya lu udah dapet peran dari yang atas. That's right. Malvin Teguh. Serem nih lama-lama nih. Kesini-sini dalam banget. Kayaknya nyinggung gua nih. Udah dapat dari atas, lu dapat sesuatu dari atas, lu tanggung jawab apa yang lu punya, ya kan? Wih, gila, Bos. Malvin, Bos. Next. Gua sampai begini lu gaya lu kayak rapper luar lu gini ngomongnya. Anjay. Tapi nanti next kita ngobrol lagi ya. Boleh. Setelah rilis ya. Iya, setelah rilis Kan udah kita pas lu omongin juga. lagunya, kita ngomongin gimana keseruannya. Banyak banget keseruannya. Enggak, lu kan ini ramah, Bos. Rakyatnya ramah banget. Tapi kalau udah ngetop jangan lupa sama kita. Oh iya. Ya, ntar ketemu. Ya makanya diundang lagi. Nah, iya, nanti kita undang lagi ya. Jadi dari tadi kita ngobrol kan, dari dia mulai audisi banyak kan. Kayak kemarin-kemarin ada bintang tamu yang mulai dari audisi. Ternyata di pas audisi dia masih kuliah ya. Tadi masih kuliah. Akhirnya dia berani maju. Dia feelingnya bagus. Hard feelingnya bagus. Gua akan Ya makanya jangan golput. Nah, iya. Jangan golput. Iya. Harus bantu. Tapi dari balik dia ke Korea sampai ke sini lagi sekarang sama Pasto, itu ternyata ada satu. Dia di Korea belajar disiplin, Bos. Disiplin itu penting. Manajemen waktu, disiplin tanggung jawab, apa yang lu mau lakukan, insya Allah impian lu tercapai. Rakyat, simple. Disiplin sejak dini, ya kan? Lu akan tersenyum di akhir. Oke? Rakyat. Ini juga bagus nih kata-kata. Aduh. Untung aja dapat ke-record lagi. Untung aja ngeditnya gampang. Gue kalau galau, dapat. Oh, Gua gitu. Kalau mau podcast nih, gue berantem dulu sama cewek gue nih. Wah, gue dapet. Berarti memang orangnya tipenya memang harus susah terus. Ya, Kalau ya gimana? biasa kalau lagi susah tuh galau. Iya. Tapi gue seneng kayaknya kalau sama dia nih. Asik nih, Bos. Podcast rakyat bisa dikembangin sama dia nih. Podcast rakyat K-pop. Nanti kita kembangin lagi ya. Rakyat. Ternyata dia kocak juga loh. Gue kirain dia belajar di sana kan dulu disiplin banget ya. Ternyata dia ada sisi humorisnya nih. Bahaya nih, Bos. Ini kalau wanita-wanita, hati-hati loh sama dia loh. Dia prinsipal banget. Berprinsip orang. Tapi santai kan. Rakyat, thank you ya. Udah nonton kita dari posisi awal sampai sekarang. Dari awal kita mulai sampai sekarang. Thank you buat supporting. Rakyat, jangan lupa Subscribe, like, share ke teman-teman kalian. Podcast Rakyat. Oke. Podcast Rakyat. Woyo. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share channel Podcast Rakyat. Gratis!